Shalom, selamat pagi kado kawan Donmen. Puji Tuhan kita jumpa lagi lewat saat teduh ya pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, kita siapkan segenap diri kita untuk bersatu teduh bersama-sama ya. Saya ajak kita semuanya untuk tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Sungguh hati kami mengucap syukur untuk satu hari yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk penjagaan, perlindungan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hidup satu hari lagi, khususnya di hari Minggu pagi ini Tuhan. Sebelum kami memulai agenda acara rencana kami, ibadah pelayanan kami yang akan kami kerjakan, kami mau datang menghampiri Engkau. Kami mau datang mencari wajah. Kami rindu Tuhan dekat denganmu, dan kami terus ingin melekat dengan Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu damai-Mu. Kami rindu Tuhan sentuhan. Roh Kudus yang manis, lembutkanlah kami, segarkanlah kami, kuatkanlah kami untuk menjalani hari-hari kami, khususnya hari ini. Biar kami berjalan bersama Tuhan, kami nikmati hidup ini bersama Tuhan, dan kami mau menjadi alat di tangan-Mu untuk sesama kami, agar hidup kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami siap untuk menaikkan pujian kami, syukur kami bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, bahwa kita tercipta untuk Dia, dan kita mau dimanapun kita berada, kita hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan kita hidup untuk memberi arti bagi sesama kita. Jiwaku memuji nama-Mu Tuhan, untuk segala bukti cinta-Mu dalam seluruh kehidupanku. Sungguh ku akui tiada yang seperti-Mu. Jiwaku memuji nama-Mu Tuhan, untuk segala bukti cinta-Mu dalam seluruh kehidupanku. Sungguh ku akui tiada yang seperti-Mu. Tercipta untuk-Mu Tuhan. Oh, nikmati hidup ini bersama-Mu, dan beri arti bagi sesama. Mari kita naikkan pujian. Jiwaku memuji nama-Mu Tuhan, untuk segala bukti cinta-Mu dalam seluruh kehidupan.
Tuhanku, sungguh ku akui tiada yang sepertimu. Jiwaku memuji nama-Mu Tuhan, untuk segala bukti cinta-Mu dalam seluruh kehidupanku. Sungguh ku akui tiada yang seperti-Mu. Oleh anugerah-Mu aku ada, ku tercipta untuk-Mu Tuhan. Oh, nikmati hidup ini bersama-Mu dan beri arti bagi sesama. Oleh anugerah-Mu aku ada, ku tercipta untuk-Mu Tuhan. Oh, nikmati hidup ini bersama-Mu dan beri arti bagi sesama. Oleh anugerah-Mu aku ada, ku tercipta untuk-Mu Tuhan. Nikmati hidup ini bersama-Mu dan beri arti bagi sesama. Oh, oleh anugerah-Mu aku ada, ku tercipta untuk-Mu Tuhan. Oh, nikmati hidup ini bersama-Mu dan beri arti bagi sesama. Oleh anugerah-Mu aku ada, ku tercipta untuk-Mu Tuhan. Oh, nikmati hidup ini bersama-Mu dan beri arti bagi sesama. Nikmati hidup ini bersama-Mu dan beri arti bagi sesama. Haleluya, haleluya. Kami mau nikmati hidup bersama-Mu. Kami mau menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Oh, kami mau mensyukuri anugerah-Mu, dan kami mau hidup dalam kasih setia-Mu. Kami datang mencari wajah-Mu. Kami datang menaikkan pujian bagi-Mu. Oh, sembah kami, hormat kami, pengagungan kami. Kami naikkan bagi-Mu, kami berikan padamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Peganglah tangan kami, peganglah tangan kami, tutuplah kami, oh Tuhan. Peganglah hati kami, peganglah jiwa kami, biar kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Kuatkanlah hati kami, teguhkanlah iman kami, terus percaya. Haleluya, terpujilah nama-Mu, oh Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar kembali firman-Mu. Tolong hati kami biar jadi tanah yang baik, agar benih yang jatuh dapat tumbuh subur berakar berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, jiwa seorang prajurit dan patriot, untuk kami siap melaksanakan apa yang menjadi kehendak dan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Kado kawan Donmen, Bapak Ibu dimanapun berada, saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin kembali mengajak kita merenungkan firman. Ini lanjutan dari saat teduh yang sebelumnya, Bapak Ibu bisa lihat ya, temanya tentang beautiful life, bagian yang kedua. Oke, kalau bagian yang pertama kita sudah belajar Bapak Ibu, kalau Anda dan saya mau hidup kita beautiful, hidup kita indah, ya hidup kita baik, maka ada satu hal yang kita harus lakukan, yaitu apa? Sadarilah bahwa hidup ini ada batasnya, ya. Oke, bagian itu kita sudah jelaskan dan kali ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua. Mari kita belajar kembali. Saya ajak Bapak Ibu membuka firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, saudara. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Oke, ya. Saya akan bacakan untuk kita semua ya, Bapak Ibu bisa melihat.
Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk menombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, itu pembacaan kita Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-11, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua ini agar Anda dan saya beautiful life. Kita belajar dari Raja Salomo, penulis kitab Pengkhotbah ini. Ya, kita tahu bahwa hidupnya indah, saudara. Ya, hidupnya Salomo ini, meskipun kita tahu sama-sama Salomo pernah mengalami masa kejatuhan dalam dosa, masa lembah kekelam, masa kehancuran hidupnya. Ya, itu karena ulahnya dia, karena salahnya dia. Jadi dia tahu ya bagaimana caranya hidup ini indah. Karena apa? Karena dia sudah punya pengalaman bagaimana rasanya hidup ini buruk, saudara. Hidup ini hancur, hidup ini rusak. Dan yang nulis ini orang yang sudah ngalamin, saudara, hancurnya hidup itu seperti apa. Bahkan dia juga sudah pernah punya pengalaman rasanya hidup itu indah, makmur, jaya, kuat, hebat, perkasa, dan tidak ada tandingannya. Dia sudah ada di titik itu, saudara. Dia ada di puncak kejayaan hidup, tapi dia juga pernah berada di titik terendah dalam hidup ini. Jadi kita bisa merasakan indah kalau kita melihat ya dalam hidup Anda dan saya punya pengalaman itu, saudara. Nah, tetapi yang jadi persoalan adalah banyak orang pernah mengalami situasi jaya, ya, dia merasa dia pernah ada di puncak kehidupan, dia jadi keadaan baik-baik saja, dia terberkati, dia hebat, dia kuat, tapi tidak beautiful life. Jadi tidak semua orang sukses. Sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu, tidak semua orang sukses berhasil beautiful life. Mengapa? Kalau dia tidak bisa memanage dan tidak bisa menjaga keberhasilan, kesuksesannya dengan baik. Ya, banyak orang sukses, dia berhasil, tapi jadi sombong, congkak, pelit, medit kikir, serakah, saudara. Ya, bahkan gila kekuasaan. Ya, tidak mau lagi abuse power, gitu ya. Abuse power, dan dia tidak mau lagi ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Tidak senang kalau lihat orang lain lebih sukses dari dirinya, ya, dan dia senang kalau melihat orang lain susah atau lebih rendah dari dirinya. Tetapi sebaliknya ada orang yang di dalam posisi rendah, posisi jatuh, tapi dia tidak mampu bangkit, dia tidak mampu untuk bersyukur, dia tidak mampu melihat ada kemuliaan Tuhan di balik ini, ada rencana Tuhan di balik ini. Sehingga akhirnya apa? Tidak beautiful life. Kenapa? Karena ketika dalam kondisi terpuruk, dia malah bunuh diri atau dia cari pelarian, ya, dengan mabuk-mabukan, dengan judi, dengan dugem, dengan narkoba, dengan berbuat dosa, atau bahkan dia melakukan tindakan-tindakan kriminal, saudara, kejahatan-kejahatannya. Ya, macam-macam lah. Intinya tidak beautiful life. Nah, mari kita belajar dari Raja Salomo. Dia menuliskan sebuah pengalaman hidupnya agar Anda dan saya belajar supaya kita beautiful life. Bagian yang kedua ini, saudara, supaya Anda dan saya beautiful life adalah sadarilah bahwa hidup ini adalah tugas. Hidup ini adalah penugasan, saudara. Ya, itu yang membuat kita tuh beautiful life. Kalau kita sadar, saya hadir di dunia ini, saya tercipta di dunia ini.
saya ini punya peran, saya ini punya tugas, saya ini punya job disk, saya ini punya rencana, saya ini punya target, saya ini punya misi, saudara. Ya, itulah yang membuat beautiful life. Ya, kalau kita pengangguran, kita nggak ngapa-ngapain, kita mager, kita gabut, kita ya hanya kerjanya berpangku tangan, kita meminta-minta, itu justru membuat hidup kita tidak beautiful life. Bahkan kita itu jadi beban untuk orang lain, kita nyusahin orang lain. Kondisi kita sehat, kita masih kuat, kita masih muda gitu, tapi ya kita malah berdiam diri, kita tidak coba berkarya, kita tidak coba bekerja, kita coba mencari peluang-peluang yang ada gitu. Nah, ini yang membuat hidup kita tidak beautiful life. Ya, saudara, sekarang banyak kok ya yang bisa kita kerjakan. Ya, lewat media YouTube ini saudara bisa bikin channel YouTube, ya saudara bisa explore apa yang bisa Anda explore, kan bisa saudara. Dari hobi saudara, bakat saudara, atau dari referensi-referensi yang lain bisa, atau yang lain. Intinya saudara, mari kita lakukan hidup kita, jangan malas. Boleh katakan sama-sama, jangan malas. Karena kemalasan membuat hidup kita buruk. Kemalasan membuat hidup kita jadi jelek. Kemalasan membuat hidup kita jadi hancur, saudara. Tapi kalau kita rajin bekerja, kita berkarya, kita giat melakukan suatu apapun, karya yang positif, karya yang halal, pekerjaan yang halal, ya, pekerjaan yang baik, saudara, itulah beautiful life. Tetapi saudara, dalam kita bekerja, jangan lupa, kita jangan cuma bekerja demi cita-cita saya, demi masa depan saya, demi tugasnya perusahaan, demi targetnya perusahaan, gitu saudara ya. Jangan itu saudara. Atau saya pengen dapat jenjang karir, saya pengen dapat posisi yang bagus, saya ingin mengejar omset, saya ingin mengejar keuntungan yang besar gitu ya. Saya ingin dapat ya segala bonus-bonus yang ada, saya pengen dapat jabatan misalnya. Jangan hanya itu saudara, karena kalau itu bahaya sekali ya. Itu yang justru akan membuat Anda dan saya nanti terjebak seperti Salomo ya, sehingga dia berkata kan di ayat yang 9, di ayat ke-9, untuk apa kita semua berjerih lelah gitu, mau cari apa gitu loh saudara ya. Kita kerja capek-capek, banting tulang siang dan malam, pagi jadi petang jadi siang jadi malam gitu saudara. Kita sampai begadang-begadang, kita bekerja ya cari uang gitu saudara ya. Ya demi apa kan? Demi kepuasan kita, demi mimpi-mimpi kita. Tidak salah sebetulnya kalau saudara tidak hanya berhenti di situ, tidak hanya fokus di situ. Mari kita belajar saudara bahwa tugas kita selain untuk impianmu, cita-citamu, ya target-target hidupmu, tapi ada satu masa depan yang kita mesti raih, bukan hanya masa depan di bumi, tapi masa depan di sorga. Saudara, nah itu yang akan membuat indah pada waktunya. Kalau kita sadari saudara bahwa Anda dan saya bekerja bukan hanya untuk segala hal yang kita butuhkan di bumi, tapi kita juga bekerja segala hal yang kita butuhkan untuk kehidupan kita di dunia akan datang, di akhirat nanti. Mari bekerja, mari kita menabung, mari kita mendeposit, mari kita bersaham, mari kita invest. Bukan cuma untuk harta dunia, tapi kita juga untuk harta di sorga, saudara. Amin. Ya, karena firman Tuhan berkata harta di dunia ini ada mengat, ada karat, dan ada pencuri, saudara. Tapi harta di sorga, harta di keabadian, tidak ada mengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri. Ya, sehingga harta kita aman, safety, nggak ada yang bisa ambil, saudara, nggak ada yang merusak. Kalau saudara dan saya bekerja, bertugas, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki. Kita jangan hanya bekerja apa yang diperintahkan bos di bumi, apa kata pimpinan kita, atau kita melakukannya demi harga diri kita, demi mimpi kita, demi ambisi kita. Tapi mari kita berjuang, bekerja apa yang Tuhan mau, apa yang Allah kita, Bapa kita mau. Ya, seperti Tuhan Yesus saat dia jadi manusia, aku bekerja seperti Bapakku bekerja. Aku bekerja bukan untuk diriku, tapi untuk pekerjaan Bapa di surga. Wah, itu beautiful life.
Amin saudara. Ayo anak-anak remaja muda, sadarilah kamu sekolah, kamu kuliah, itu adalah pekerjaanmu. Banyak sekali orang berpikir nanti saya kerja kalau saya sudah lulus sekolah, saya sudah lulus kuliah, saya melamar kerja baru saya kerja. Jangan itu. Saat Anda sekolah itu pekerjaanmu, itu tugasmu. Lakukanlah yang terbaik, ya, berikan nilai-nilai yang bagus, ya, jadilah pelajar-pelajar teladan, pelajar yang berprestasi demi mimpi, demi harapan, demi cita-citamu. Tapi jangan lupa sekolah untuk Tuhan, kuliah untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga saat itu kita bersekolah, kita kuliah, pasti kita tidak terjerumus dalam dosa. Kita tahu kita punya kemampuan untuk menghindar, kita tidak akan terbujuk rayu, terpengaruh, tergoda oleh pergaulan-pergaulan buruk atau cara-cara curang, saudara, yang menyakiti hati Tuhan. Ya, bekerjalah di dalam bidang apapun yang dipercayakan, bukan cuma sekedar untuk, sekali lagi, untuk perkara di dunia, tapi perkara di surga. Amin. Itulah yang akhirnya Salomo temukan. Ya, segala sesuatu yang ada di bawah matahari ini sia-sia. Kalau apa? Kalau kita lupa satu hal, tugas kita adalah kalau kita bekerja untuk Tuhan, maka segala sesuatu tidak sia-sia. Sadarilah sekali lagi, hidup adalah penugasan. Laksanakan tugas dengan baik. Jadilah finishing well, selesaikan sampai akhir, ya, meskipun ada rintangan, ada tantangan, ya, jangan berhenti, jangan mundur, jangan lari, tapi hadapi. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan kita akan lihat bahwa janji Tuhan ya dan amin. Berkat Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan akan menyertai kehidupan saudara dan saya selama kita berjalan sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Ya, ini bagian yang kedua. Dan nanti kita akan sambung lagi bagian yang ketiga, bagaimana agar hidup kita di dunia ini beautiful life. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih untuk kesempatan kita bisa sharing, bisa belajar firman bersama-sama, bersaat teduh bersama-sama. Semoga lewat saat teduh kita hari ini menguatkan kita, menguatkan otot-otot rohani kita, menguatkan raga kita, jiwa kita, roh kita, untuk kita bekerja hari ini untuk tugas memuliakan Tuhan. Amin saudara. Jadi kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri saat teduh kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian kembali. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan, kami mau beautiful life dalam hidup ini. Terima kasih untuk kepercayaan, kesempatan, tugas, tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Kami mau lakukan, kami mau laksanakan itu. Karena dengan itulah hidup kami jadi indah Tuhan. Namun kami mohon ya Bapa, Tuhan, bimbinglah kami. Peganglah tangan kami, agar kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, agar kami tidak jatuh dalam segala hal yang bisa merusak reputasi kami, nama baik kami. Kami bisa melakukan kecurangan, kami bisa melakukan tipuan, kami bisa melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan dengan pekerjaan kami. Meskipun kami pekerjaannya halal, kami pekerjaannya baik, tapi seringkali kami bisa dipengaruhi oleh motivasi, oleh kepentingan yang tidak baik. Tolong Tuhan, karena itu akan membuat hidup kami tidak beautiful life. Khususnya kami akan beribadah, kami akan melayani Tuhan. Meskipun kami ibadah, kami melayani Tuhan, itu hal yang baik, tapi tidak akan jadi indah kalau kami beribadah, kami melayani dengan cara yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dengan motivasi yang salah, mencuri kemuliaan Tuhan. Kami hanya bertugas, kami hanya bekerja, tapi kami tidak benar-benar mempersiapkan diri
dan kami melakukannya dengan kasih Tuhan. Tolong kami Bapa, kami yang pelajar-pelajar, kami yang mahasiswa, biarlah kami bekerja di sekolah kami, di kampus kami, agar kami pun bukan hanya untuk mimpi-mimpi dan harapan kami, tapi kami mau bekerja untuk keabadian, untuk sorga, untuk memuliakan Tuhan. Bagi kami yang ada mungkin kado kawan Donmen yang saat ini mungkin ada masalah dalam pekerjaan, mungkin kami belum dapat pekerjaan, mungkin kami ada yang di PHK, mungkin kondisi kami tidak baik-baik saja, usaha kami mungkin sedang susah, bahkan nyaris kami akan bangkrut, bahkan mungkin kami sudah bangkrut. Tuhan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberikan kami perintah, Engkau yang memberikan kami firman-Mu hari ini, bahwa hidup yang indah kalau kami sadari hidup yang ada tugas. Bapa, tolonglah kami, bukakanlah jalan-Mu, nyatakanlah apa yang menjadi kesalahan kami, nyatakanlah Tuhan jalan-Mu atas segala kebutuhan kami. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang tepat Tuhan, berikan kami koneksi-koneksi yang sesuai dengan hati Tuhan, sehingga kami bisa bangkit kembali, kami bisa mendapatkan peluang kembali di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami tidak pengangguran, sehingga kami tidak di PHK, kami punya pekerjaan baru. Kalau kondisi kerjaan kami susah, mungkin dalam kondisi yang berat, bangkrut mungkin, di dalam nama Tuhan Yesus, tolong Tuhan, Engkau berikan kami jalan keluar. Kiranya segala kemampuan, potensi, talenta kami, Roh Kudus singkapkanlah, terangilah, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami mau berkarya untuk bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu untuk terima berkat yang datang daripadanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga, cinta kasih, keteladanan, ajaran, penyertaan Kristus Yesus Tuhan, penghiburan, pimpinan, urapan, persekutuan, dan hikmat marifat dari Allah Roh Kudus memberkati hidup saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu semua, sehat selalu tubuh jiwa roh Anda, semakin lekat taat dan hormat kepada Tuhan. Kiranya pekerjaan kita semakin dapat kepercayaan yang besar, kita semakin dapat tanggung jawab yang besar, dan biarlah berkat Tuhan memelihara hidup saudara dan saya, sehingga Anda dan saya pun terus dipakai Tuhan dan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah salam dari saya, salam happy, salam Donmen. Sampai jumpa lagi di saat teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.